Haleluya. Siap menjadi saksi Tuhan? Amin. Ya, kita ada anak-anak Tuhan, tadi kita nyanyikan, ya, kita adalah anak-anak Tuhan yang menang. Yang menjadi inspirasi saya pada pagi hari ini, ada satu pujian yang luar biasa. Selalu kita nyanyikan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa yang dikalahkan? Iblis. Nah, kenapa pagi ini saya rindu membagikan firman Tuhan bahwa sebagai anak Tuhan ini adalah bukan hanya penginjil, bukan hanya hamba Tuhan, tetapi semua anak Tuhan yang mau hidup kemenangan, yang mau melihat pertolongan Tuhan. Katakan, saya mau menjadi saksi Tuhan. Luar biasa, Tuhan dengar ya. Kita bersyukur di tempat ini. Tuhan juga akan melengkapi kita, akan menjadikan kita menjadi umat yang siap menjadi saksi Tuhan. Oh ya, kemarin saya diingatkan ya oleh saya sangat bersyukur ya setelah Pastor Widi melayani online ya. Mami, saya siap-siap mau melayani. Wow, kamu sudah melayani? Iya. Ya, jadi Tuhan pakai karena dia adalah hamba Tuhan. Jadi dia dipanggil menjadi singer. Ya, seperti biasa di rumah selalu saya perhatikan pakaiannya. Saya tanya dia dulu, kawan-kawan di gereja melayani pakai baju apa? Pakai yang formal, Mami. Oke, formal berarti tidak you can see, I can see ya. Jadi tutup ya. Oke, dia tanya, t-shirt kah? Kemeja yang bagus, kemeja warna putih, warna apa? Peace color, pastel. Oke, ini bagus, ini bagus. Saya bersyukur, dia menghargai saya sebagai ibu. Dan saya percaya setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mau menjadi saksi Tuhan, yang mau melayani Tuhan, kita dilengkapi bukan hanya knowledge, bukan hanya firman Tuhan, tetapi kita juga dilengkapi dengan pakaian yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Bukan pakaian yang you can see my drumstick, you can see my ya. Kita bersyukur ya Tuhan tempatkan kita ya. Kalau saya tempatkan saudara di depan, saudara adalah bagian depan, bagian perperangan. Melawan siapa tadi? Oleh kesaksian kita, betul? Sebelum kesaksian itu oleh darah Yesus. Setiap kita yang melayani adalah satu kehormatan. Tuhan tempatkan kita menjadi prajurit ya, ada yang sudah jadi pangkat letnan mungkin, kolonel mungkin di sini, tapi harus siap. Kita sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Kalau tidak iblis ketawa, hei Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, siapa kamu? Karena tidak siap. Kita harus siap menjadi pemenang yang tampil ke depan. Kalau ngapa ke depan? Iblis menyerang. Jemaat lihat. Kita yang melayani di depan siap berperang. Saya harap ya, saya senang lihat kecil-kecil sudah melayani, angkat temborin. Maaf ya, kalau boleh yang senior-senior perlengkapi prajurit tim temborin. Itu tool temborin itu bukan diketok sini, bukan di sini. Tetapi ada satu gerakan kisah para rasul yaitu menyerang. Itu temborin. Jangan saudara taruh di bawah, itu diangkat. Waktu diangkat harus di-type bunyinya, pegangnya harus tepat. Dan satu hal, menjadi tim temborin bukan hanya tahu lagu, bukan hanya tahu pattern, tetapi tahu gerakannya. Kalau diajar gerakan kisah para rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Angkat temborinmu, tunjukkan kepada iblis, bunyikan tepat, pukulannya tepat, timingnya tepat, itu iblis lari daripadamu. Haleluya, beri kemuliaan nama Tuhan. Saya harap pelayan-pelayan musik, semua yang terlibat, bukan musik saja, saya pribadi. Kenapa saya mau belajar firman Tuhan?
Dengan rendah hati saya katakan, saya mau dilengkapi. Saya mau dilengkapi ya dengan kebenaran firman Tuhan sebagai guru sekolah minggu. Ya boleh dikatakan, aduh kalau umur 57 begitu mau duduk lagi, mau hafal dari unit 1 sampai unit 12. Saya katakan saya boleh KO, tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, dukungan doa jemaat, juga dukungan pastor. Wow, sangat menolong. Dia tolong saya buat craftnya, dia tolong saya menghafal. Jangan nangis, dia bilang. Saya sudah penat, saya bilang saya sudah jam 12. Saya bilang terus terang, saya tidak menyerah. Saya katakan kalau saya mau lihat guru-guru yang lain dilengkapi, saya juga harus dilengkapi ya. Beri kemuliaan nama Tuhan. Menjadi saksi Tuhan kita harus siap. Saya katakan mari buka 2 Timotius 4. 2 Timotius pasal 4. Ya, saya tidak banyak beri kesaksian, tetapi kalau saudara boleh melihat saya boleh berdiri bukan dengan kuat dan gagah saya. Tetapi saya percaya ada jemaat-jemaat yang menyebut nama kami, yang membawa kami di dalam doa sehingga kami boleh ada di tempat ini. Di dalam pasal 4 ini Rasul Paulus ya, suratan Rasul Paulus ya kepada Timotius dikatakan yang kedua, penuhi panggilan pelayananmu. Tetapi saya tidak akan uraikan semua, tetapi ada satu ayat yang Tuhan taruh di hati saya. Kita akan baca satu ayat ini dengan suara yang lantang. Ayat yang kedua, 2 Timotius pasal 4 ayat 2. 2, 3, beritakanlah firman, siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan siap. Siap. Oh, ini ayat menjadi saksi Tuhan. Hal yang pertama apa? Beritakanlah firman. Haleluya. Untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk menjadi pemberita, ya, saksi. Kalau saudara ke pengadilan ada saksi, ada pendakwa. Yang menjadi saksi itu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, ya, mereka siap untuk menyatakan. Saya percaya jemaat Sisi Kota Masai bukan jemaat yang buta. Tahu lagu orang buta? Tahu? Oke, saya nyanyi ya. Burung terbang tinggi katanya, ikan di laut berenang katanya. Itu. Tetapi tidak, menjadi saksi Tuhan bukannya jemaat yang buta. Maaf ya, bukan penglihatan. Maksud saya pengetahuan hanya tahu saja, tapi tidak mengecap kuasa Tuhan. Tidak mengalami kuasa Tuhan. Orang bilang, saya sembuh katanya. Yesus membebaskan, Yesus mengampuni katanya. No. Seorang saksi Tuhan yang sejati adalah dapat mengatakan, saya mengalami. Apa itu keselamatan? Saya alami. Apa itu kesembuhan? Saya alami. Apa itu? Menang. Haleluya. Jangan berlagu saja ya. Jangan nyanyi saja. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Tapi hidup dalam kekalahan. Mari menjadi saksi Tuhan. Apa yang kita katakan itu nyata. Haleluya. Mari kita masuk yang pertama ini. Yang pertama untuk menjadi saksi adalah kita harus memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan, kabar baik. Kabar yang memberikan kita kesukaan. Kabar yang memberitakan bahwa ada harapan di dalam Yesus. Amin. Berita Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Berita Injil yang saya dan saudara terima. Kita tidak hanya ada di tempat ini menjadi orang Kristen duduk diam-diam keluar masuk gereja. No, kita adalah saksi Tuhan. Kita sudah terima keselamatan yang dari Tuhan. Kita sudah dibaptis. Ya, Tuhan mengatakan kita diutus menjadi, ini adalah visi gereja kita. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 ya, dikatakan firman Tuhan
mau kita melakukan amanat agung. Katakan amanat agung. Wow, amanat agung, perintah Tuhan buat seluruh jemaat. Bukan hanya buat Pastor Wilson, bukan hanya buat Pastor Widi yang saat ini tidak ada di sini. Saya katakan apapun kamu sibuk seperti apa, harus tetap melayani. Dan saya bersyukur suara Tuhan itu jatuh di hatinya. Dia tidak hanya di gereja ini boleh melayani, tetapi Tuhan utus dia di gereja di mana dia boleh bertumbuh dan melayani Tuhan. Dan hari ini jemaat, mari kita ambil komitmen. Mungkin saudara tidak dapat lagi itu buletin tiap minggu keluar masuk gereja. Tetapi hari ini saya rindu ayat ini ada di hati saya, juga hati jemaat Tuhan. Boleh ya saya bacakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Apa yang diajarkan? Saya minta maaf, boleh kembali ke ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama, betul? Ada yang dibaptis dalam nama lain? Ada yang dibaptis nama pastor? Ada? Tidak. Waktu pastor membawa umat Tuhan di tempat ini yang sudah mengambil keputusan. Saya selalu katakan, ingatkan, waktu mereka belajar, yang last yang mereka harus adalah mengaku dengan mulut mereka, dengan hati percaya mereka sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Tidak sampai di situ. Kita terus membentuk follow up, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Untuk apa? Duduk diam, masuk keluar gereja? No, tidak. Tuhan katakan kita menjadi matang. Ya, saya senang 2 minggu yang lalu Pastor Gembala kita katakan untuk menjadi matang harus melalui proses. Melakukan proses itu, menyelesaikan proses itu tidak mudah. Untuk apa? Supaya dewasa, matang. Seorang yang masuk dalam pernikahan, ya, seorang yang sudah bertanggung jawab, yang matang. Ya, anak-anak youth jangan minta, ya, oh mama aku mau kawin tapi tak dewasa, belum kerja. Wah, jangan nyanyi lagu itu ya. Nah, mesti dewasa dulu, ada kerja. Kan mau ambil anak orang, bukan hanya ambil, mau kasih makan tau. Nanti tak makan mati dia. Nah, betul tak ibu bapak? Betul ya, kita maulah anak darah kita dikasih orang yang dewasa, ya kan, yang bertanggung jawab, yang sudah punya, ya paling tidak adalah beli roti buat anak kita ya. Nah dia haus adalah dia kasih minum, tak usah Starbucks lah, Starbucks mahal sangat ya kan. Nah, teh tarik pun boleh kan, nah, murah. Paling tidak mereka adalah orang yang matang ya. Oke, untuk mengajar, jadi ya dikatakan untuk mengajar seseorang kita harus ambil tindakan untuk siapkan diri. Dikatakan pergilah, satu kata langkah, maju. Kita tidak akan dapat mematangkan, mendewasakan orang kalau kita tidak ada satu tanggung jawab yang Tuhan beri. Saya percaya komitmen untuk pergi, untuk mengambil sikap, ya, untuk mengambil, saya katakan jadikanlah semua bangsa, tak usah semua bangsa dulu lah, ya. Tuhan mau lengkapi kita menjadi saksi Tuhan. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan tidak hanya katakan pergi, tidak. Tuhan mau kita bertindak, melengkapi diri kita, mengambil komitmen ini, melakukan perintah agung ini. Tuhan mau lengkapi kita dengan kuasa Tuhan. Katakan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yaitu kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul,
Tetapi kamu ya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke... Nanti jauh betul lah. Pastor, mau utus kami ke ujung bumi kah menjadi saksi? Tidak. Ini berbicara saat murid-murid ada di Yerusalem. Paling dekat di Yerusalem itu adalah Yudea, Samaria. Nah, itu home mereka, ya, rumah, ya. Saya suka ya kalau ada ibu bapak yang ajar anaknya, when Jesus in my family, happy happy home, menginjil, menjadi saksi dari rumah kita. Ibu bapak, saya harap tidak hanya ya tahu kasih makan anak, gendong anak. Tetapi kita harus juga mengajar mereka tentang nama Yesus. Amin. Amin. Mendidik mereka dalam kebenaran. Ya, kami bersyukur ya lewat bengkel harapan untuk kanak-kanak. Kami mengambil komitmen dan saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, sebagai guru sekolah minggu. Wow. Rupanya kita tidak cukup hanya mengajar. Tetapi kita juga harus membawa, merangkul anak-anak itu mengenal siapa Yesus. Dan mereka juga boleh menerima Yesus. Ya, ini satu kerinduan saya. Semua pelayan-pelayan Tuhan dari yang paling kecil di tim Temborin. Tanya dia, sudahkah engkau mengenal Yesus? Sudahkah engkau menerima Yesus? Jangan waktu angkat Temborin tidak tahu siapa Yesus. Waktu angkat Temborin gerakannya ini tidak tahu. Tidak, semua gerakan yang diangkat di tim Temborin itu ada artinya. Tolong jangan ajar patternnya saja, ajar maknanya supaya mereka menari dengan segenap hati. Mereka menari bukan tunjuk perasaan ya. Maaf ya, bukan tunjuk perasaan, tetapi dengan segenap perasaan. Ya, ada yang salah cakap ya cikgu. Itu cikgu mula-mula lah ya, cikgu mula-mula. Saya terkejut juga. Sister, saya mau tunjuk perasaan. Waduh, jangan. Ya, kalau bahasa Indonesia itu demo ya. Bukan kita demo di sini ya, bukan. Tetapi kita memang meninggikan nama Tuhan dengan gerakan Temborin itu, amin. Dengan tarian itu kita memuliakan nama Tuhan. Dengan tarian kita meninggikan nama Tuhan. Berarti, wow, menjadi saksi Tuhan itu is not just talking. Menjadi saksi Tuhan itu bukan hanya perkataan, tetapi pengajaran yang keluar dari sikap kita. Amin. Karakter kita yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Wow. Inilah yang Tuhan mau. Saat kita memberitakan Injil, Rasul Paulus katakan, jangan saya memberitakan Injil, saya ditolak. Why? Kenapa saudara tahu? Seorang penginjil, dia memberitakan Injil, dia mengajar Injil. Rasul Paulus katakan, jangan sampai diri saya ditolak. Karena apa? Hidupnya tidak sesuai dengan perkataan, dengan Injilnya. Injil itu diberitakan untuk merubah sikap orang, merubah hidup orang, mendidik orang dalam kebenaran. Rasul Paulus dia katakan, ikut aku, follow, ya. Jadi bukan hanya sempo, follow me, ya. Tetapi Rasul Paulus ini pengajaran. Dia katakan, jangan aku memberitakan Injil, aku ditolak. Tidak. Rasul Paulus tidak pernah ditolak. Bahkan dia lintas budaya, satu budaya kebudayaan. Sampai ke Roma dia menginjil. Bahkan sampai akhir hidupnya. Dia katakan, aku sudah mencapai garis yang terakhir. Dia tegaskan di pasal ini. Dikatakan dia beritakan firman, siap, sedialah, baik atau tidak, baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Saya ingin angkat dua tokoh dalam firman Tuhan, begitu juga pada abad yang ke-16 seorang penginjil. Rasul Paulus adalah
seorang yang sudah dirubah oleh Tuhan dan menerima panggilan untuk memberitakan Injil. Tetapi dalam pelayanannya dia harus selalu siap sedia. Saudara, kalau betul-betul untuk mengikuti bengkel dengan usia saya tidak siap. Tetapi Tuhan katakan baik hujan, panas maupun dimanapun kamu harus selalu siap. Dan saya berdoa, Tuhan, saya adalah hamba-Mu. Saya katakan ya Tuhan, saya siap. Saat cikgu katakan, kalau ada yang mau ikut, saya katakan. Saya ikut, kami akan pergi. Saya katakan saya ikut. Ya. Jadi harus selalu siap, bukan waktu happy kita mau jadi anak Tuhan. Ya, saya bersyukur gembala selalu follow up jiwa-jiwa baru mengikut Tuhan Yesus, bukan waktu happy saja, waktu kita senang, tetapi mengikut Tuhan. Saya masih ingat tuh, pertama kali kami melayani menjangkau Berada Hujan, follow up pertama Berada Hujan katakan, "Pastor, kenapa kawan-kawan yang selalu minum sama saya tidak mau datang lagi rumah saya? Saya hilanglah kawan. Pastor, saya tak ada lagi kawan." Pastor kuatkan, nanti kamu datang ke gereja banyak kawan. Betul Berada Hujan? Ada kawan kamu di sini? Banyak kawan kamu di sini? Ya, Tuhan ganti. Kawan-kawan yang dulu yang dikatakan kalau mereka happy, kalau saya happy kamu happy, saya ada. Tapi waktu saya susah, adakah mereka? Tak ada. Tetapi inilah keluargamu. Amin. Kita adalah keluarga Allah. Satu orang menikah, semua happy. Satu orang menari, semua ikut menari. Saya sangat senang ya. Yang susah, yang berduka, kita juga ikut berduka. Betul? Siap sedia. Siap sedia. Dikatakan siap sedia. Ayat yang keempat ini dikatakan ya, dari beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya percaya gereja ini adalah gereja yang punya pengajaran yang hidup. Amin. Yang punya pengajaran yang alkitabiah. Dan saya rindu apa yang Rasul Paulus katakan. Dia tidak hanya menjadi penginjil yang siap waktu senang. Tetapi waktu dia ditangkap, masuk dalam penjara. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul yang ke-16 itu. Dia ditangkap bukan karena melakukan kejahatan. Tetapi waktu dia menginjil, ada businesswoman menjual ya pakaian warna ungu, ada orang-orang yang latar belakangnya berbeda. Salah satunya ada seorang wanita yang penghasilannya banyak, tetapi mempunyai jimat, mempunyai kuasa kegelapan yang dibebaskan oleh Rasul Paulus. Waktu dia bebas dari kuasa kegelapan itu, maka hebohlah di Filipi itu. Dikatakan di Filipi itu keuntungan mereka tidak banyak, karena mereka tidak lagi mencari bomo, mereka tidak lagi cari dukun kuasa kegelapan, tetapi mereka dengar ada nama Yesus yang diberitakan oleh Rasul Paulus, nama yang membebaskan, nama yang menyembuhkan, nama yang ajaib, yaitu nama Yesus yang membebaskan mereka. Waktu mereka ikut Rasul Paulus, kuasa kejahatan itu lari, kuasa iblis itu lari, maka Rasul Paulus jadi terkenal. Terkenal apa? Terkenal ditangkap, masuk penjara karena orang-orang bisnismen ini mengalami kerugian. Mereka tidak ada penghasilan, ditangkap, masuk penjara di Filipi. Nah, singkat cerita, saya bacakan beberapa ayat. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ini, ada satu keajaiban yang terjadi. Saat hamba-hamba Tuhan, mungkin saudara sudah dengar bagaimana hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil di China, di Nepal. Saya sempat tadi pagi membaca kisah misioneri yang ada di Nepal. Bagaimana Injil boleh masuk di Nepal melalui kesengsaraan hamba-hamba Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, mereka dibelenggu, ya bukan hanya dirantai tangan mereka, bahkan
dikatakan mereka mengalami siksaan. Mereka mengalami apa di sini dikatakan. Boleh saya baca ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Saya akan baca dari ayat yang ke-19. Ya. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Nah, penguasa yang ada di kota Filipi itu maka mereka dipenjarakan. Bahkan mereka dijaga ketat. Ya, ayat 20, setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Saya lompat saja dari ayat yang ke-19 tadi 26. Ya, dikatakan mereka dipenjara, ya mereka didera, bahkan kaki mereka dibelenggu. Ya, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Wow, pengajaran Rasul Paulus itu membawa kebebasan bagi orang yang terbelenggu dengan penjara. Tetapi dia harus siap waktu dia terikat, terantai tangannya. Kakinya dibelenggu, dia juga harus siap memuji Tuhan. Dikatakan waktu tengah malam, ini peristiwa tengah malam, belum terjadi. Apa yang Rasul Paulus? Bukan enak-enak di sini berdiri pegang mic, tetapi saat dia masuk penjara yang tidak siap memuji Tuhan. Tetapi Rasul Paulus dia bukan hanya cakap saja tahu, tetapi dia kata waktu susah aku memuji Tuhan. Dia mencerminkan bagaimana seorang pelayan Tuhan yang harus siap. Dikatakan tengah malam dia angkat suara. Dia memuji Tuhan. Dia berdoa. Ada gambarnya? Tidak ada, tidak apa. Inilah gambar, lihat di sini ya. Bagaimana, sudah lihat kan tadi kan? Memuji Tuhan kan? Mengangkat tangan, berdoa. Apa yang terjadi? Ada kuasa pujian, haleluya. Jadi waktu kita angkat tangan Tuhan tuh turun. Waktu kita katakan, ya tadi kita katakan satu pujian yang indah. Tidak ada nama seperti nama yang begitu mengasihi kita. Rasul Paulus dia menyanyi dengan Silas. Mungkin tidak bisa tepuk tangan, mungkin tidak bisa angkat tangan. Kaki pun dibelenggu, tangan dirantai. Tetapi mulutnya tidak dikunci. Dia buka mulutnya. Itu di penjara orang senangkah susah? Susah. Itu tidak biasanya. Suasana tengah malam. Aku hendak memuji nama Tuhan. Aku memuliakan Tuhan. Maka terjadilah mujizat. Mujizat apa nih? Gempa. Gempa terjadi. Malaikat Tuhan turun. Karena ada kuasa pujian. Orang yang tidak siap. Dibelenggu dengan kesusahan. Dibelenggu dengan masalah. Tetapi waktu dengar pujian. Waktu dengar sorakan yang dikomandangkan oleh Paulus dan Silas. Wow. Rantai pun gugur, pintu-pintu terbelenggu terbuka. Inilah kesaksian kita, amin. Saudara jemaat yang saya kasihi, kita tidak hanya duduk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tetapi iman nih, waktu kita memuji Tuhan, kita sedang angkat kuasa Tuhan. Kita angkat kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Tema kita tahun ini. Di mana kita akan nyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Amin. Ingat jemaat, waktu kita masuk di tempat ini, kita lihat tinggi, tinggikan nama Tuhan. Amin. Terang tempat ini, jadilah terang jemaat Tuhan di tempat ini. Mujizat terjadi karena ada nama Tuhan ditinggikan. Jangan tinggikan nama gereja, tinggikan nama Tuhan. Amin. Nama Tuhan yang menyelamatkan.
Tinggikan. Jangan hanya kenalkan kami. Oh ini pastor jemaat baru. Kami senang, kami rangkul mereka, kami bawa mereka. Tetapi jangan lupa kenalkan nama Yesus sama mereka. Amin. Setiap orang harus tahu siapa Yesus. Amin. Itu bukan hanya pujian dalam mulut. Setiap orang harus tahu, setiap orang harus tahu siapa Yesus. Tidak, bukan di mulut. Tetapi katakan dengan iman. Sampaikan, itulah menjadi saksi. Kenalkan siapa Yesus kepada temanmu. Berarti dari mana kita mulai menjadi saksi Tuhan? Dari rumah. Saudara, ibu, bapak yang saya kasihi. Saya bangga melayani orang Sarawak yang banyak anak. Do, re, mi, fa. Oh ada sol. Betul ya sol ya berada hujan ya. Saya takut salah ya. Tetapi Tuhan percayakan anak-anak saudara, saudara harus rangkul mereka. Amin. Maaf bicara. Dulu anak-anak kecil, wow kita doakan. Betul? Ya pastor katakan doakan anak-anak waktu mau pergi sekolah. Saya juga, pastor tidak hanya cakap tahu. Tapi kami bangun pagi sampai di kereta. Yang saya struggle, yang saya susah itu kalau pastor tidak ada di rumah. Saya betul-betul maaf ya pastor, tidak doa di rumah. Tapi di kereta. Sudah time. Masuk di kereta. Saya tumpang tangan, saya doakan mereka di kereta. Karena cepat-cepat ya. Tapi tidak pernah miss. Every morning sebelum mereka turun sekolah harus ada doa. Saya harap ibu bapak dengar cakap gembala saudara. Doa buat anak-anak, tumpang tangan. Betul, anak-anak yang didoakan tidak akan pernah hilang di hadirat Tuhan. Tetapi saya mau tambah, anak-anak yang sudah tidak mau berdoa, mereka akan hilang. Mana mereka sekarang? Tidak ada di gereja, tidak berdoa. Mak bapak aja datang doa. Anak mana? Saya mungkin ya saudara, saya diam-diam, saya tulis. Anak ini tak ada, anak ini tak ada, anak ini tak ada. Dan saya dapati mereka lah ada anak yang pertama, anak yang pertama, anak yang pertama, anak yang pertama. Saya katakan mereka itu harus menjadi buah sulung. Buah yang dibawa di rumah Tuhan. Menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak yang diurapi Tuhan. Mereka hilang. Kenapa? Tidak mau berdoa. Tidak mau ke gereja. Saya minta semua ibu bapak kita mau menjadi saksi Tuhan bagi anak kita. Amin. Saya mau jadi saksi Tuhan bagi anak saya. Saya tidak mau dia hilang. Pastor, tak ada hilang lah anak saya. Dia ada di rumah lah. Dia good boy. Dia selalu di bilik tahu. Dia selalu di bilik. Saudara, banyak anak-anak sekarang. Dia ada di bilik. Dia ada di rumah. Tapi dia sudah terbang pikirannya. Di rumah mana aku tidak tahu. Di dunia maya di mana. Tetapi di dunianya sendiri saya boleh katakan. Mereka ada di dunia mereka sendiri. Dan saya katakan zaman now generasi Genji. Generasi strawberry yang dimanja, yang serba ada. Sampai mau tanya mau sekolah apa pun tak tahu. Tak patut bapak punya uang ditanya mau sekolah apa, mau ambil jurusan apa, tak tahu. Harus punya keputusan. Sebelumnya berdoa. Tuhan, saya mau menjadi saksi Tuhan. Di depan ibu bapak saya siap. Saya mau ke kolek mana, Tuhan tempatkan saya siap. Saya mau jadi saksi Tuhan. Bukan anak-anak yang dipengaruhi orang, tetapi kamu menjadi anak-anak yang membawa pengaruh. Haleluya. Haleluya. Tadi saya lihat ya. Saya juga hadir terus terang. Meskipun setelah bengkel itu jam 7 ya lebih. Saya coba hadir.
di doa bangsa-bangsa itu, malam kebudayaan. Wow, saya bilang anak youth ramainya hampir berapa? 300 ya. Ya, kalau nggak salah anak youth saja. Ya, lebih kurang lah begitu ya. Yang ikut seminar konferensi youth itu hampir 300 kalau nggak salah. Betul ya Pastor Wilson? Kalau saya salah, oh tidak. Dia bilang, ya. Lompatan mereka, larian mereka, saya paling suka sorakan mereka. Boleh saya dengar? 1, 2, 3. Itu anak-anak kita, beri kemuliaan nama Tuhan. Saya senang anak youth di sini berapi-api, antusias. Sebagai ibu rohani, saya lebih senang kalau anak-anak youth yang menjadi saksi Tuhan. Yang dapat menjangkau kawan-kawannya. Yang dapat menceritakan siapa Yesus. Biarlah antusias saudara menari. Antusias saudara semangat memuji. Saya mau dengar suara saudara ada di guru sekolah minggu. Saya mau mendengar suara saudara merangkul anak-anak yang belum dalam Tuhan. Merangkul teman-temanmu yang belum tahu siapa Yesus. Saya percaya kau begitu antusias, begitu semangat sorakmu sampai dikumandangkan siapa Yesus. Tetapi mari temanmu yang di dekatmu, di sekolahmu, di tempat kerjamu, yang belum pernah dengar nama Yesus, siap kamu bersaksi? Satu jemaat membawa satu jiwa. Itu tidak pengajaran yang tidak pernah saya lupa dari pendeta Markus. Berapa kali dia katakan satu jemaat bawa satu jiwa. Kalau hari ini kita menjadi saksi Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi di tempat kerja, di rumah, dimanapun. Saudara minggu depan bawa satu jiwa. Di sebelah tidak akan pernah kosong. Betul? Di sebelah saudara tidak pernah akan kosong. Karena saya bawa satu jiwa. Sudah berapa tahun kita kenal Tuhan? Sudah berapa tahun kita masuk keluar gereja? Sudahkah kita bawa satu jiwa untuk Tuhan? Waktu kita ketemu Tuhan, Tuhan sudah lengkapi. Tuhan katakan aku sudah berikan kuasa. Kuasa apa tadi? Kuasa Tuhan yaitu Roh Kudus. Yang melengkapi kita. Yang sudah melengkapi Rasul Paulus. Dia sudah siap sedia. Ya, kita sambung cerita tadi. Siap sedia, gempa. Siap sedia? Sister jangan gempa dulu, kami tak siap lah. Betul, waktu goncang, pintu terbuka. Secara naluri seorang yang dipenjara dikatakan apa? Sudah pintu terbuka, tidak mau lari kah? Betul kan? Kan di penjara. Tetapi waktu pintu terbuka, rantai gugur, rantai semua. Rasul Paulus tidak lari, tetapi dia siap sedia. Waktu ketua penjara Filipi, dia terbangun dari tidurnya. Dia lihat, aduh ini orang-orang penjara sudah mau lari. Waktu dia lihat pintu-pintu penjara terbuka. Dia sudah mau ambil pedang, mau bunuh diri. Rasul Paulus katakan, kami ada di sini. Jangan kamu bunuh diri, kami ada di sini. Dia langsung tersungkur, dia berlutut. Dia katakan, Rasul Paulus, apa yang harus aku lakukan? Mari kita baca. Ayat 31. Jawab mereka. Jawab siapa tadi? Silas dan Paulus. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan haleluya. Haleluya. Bukan kamu saja selamat. Bukan saya saja selamat. Tetapi Tuhan, hati Tuhan mau seisi rumahmu. Mungkin hari ini engkau datang sebagai nenek. Jadilah nenek yang menjadi teladan bagi anak-anak cucumu. Mungkin engkau seorang ibu.
Jadilah teladan bagi anak-anakmu. Amin. Saya rindu kalau seorang cucu yang bertanya kepada nenek. Seorang anak yang bertanya kepada ibunya, siapa Yesus? Kita siap. Amin. Kita siap. Jangan katakan, bising kamu. Tidak usah ke sekolah minggu. Tidak usah ikut-ikut. Di rumah saja. Apa? Buat bising saja di gereja. Tidak. Kami siapkan guru-guru untuk membawa mereka. Mungkin tidak nampak ya, tidak kelihatan, ada di atas. Seorang guru sekolah minggu, jangan kamu ditanya, kamu di gereja, kamu melayani apa? Wah, saya cuma cikgu saja di belakang, jaga itu anak-anak itu loh, itu cucu itu, cuma saya di belakang. It's not just say cuma-cuma, bukan. Banyak orang malu mau cakap saya guru sekolah minggu. Semua pelayanan sama di mata Tuhan. Katakan sama di mata Tuhan. Baik engkau berdoa di kamarmu berlutut, pastor tidak lihat, ibu gembala tidak lihat. Tuhan lihat. Mungkin kamu ada di sini, di atas, di belakang, ngajar, berpeluh-peluh. Tak ada yang lihat. Siapa lihat? Tuhan. Semua pelayanan dari belakang sampai depan, atas. Bos kita Tuhan Yesus, bukan gembala. Pastor ada kasih gaji kah sama Brother Gawing? Tak ada. Free. Sampai pastor tanya, jauh tahu rumah kamu mau melayani kah? Jauh tahu rumah kamu. Pastor saya siap, tolong pastor. Free. Kita sudah terima keselamatan free. Modalnya apa? Sertifikatnya apa? Kasih Tuhan. Saya bukan penginjil yang hebat. Saya juga bukan gembala. Saya juga bukan apa-apa di hadapan manusia. Tetapi saya mendapat penghormatan menjadi seorang guru sekolah minggu. Yang mengajar dari generasi ke generasi. Karena mereka perlu Yesus. Firman Tuhan katakan kalau kita menghalang-halangi anak itu datang kepada Tuhan, terkutuklah orang itu. Tuhan katakan bagus itu orang, ikat kakinya dengan batu, campak mereka ke laut. Kasar ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang Tuhan katakan sama murid-murid. Murid-murid, jangan kamu menghalangi anak-anak itu datang kepada saya. Saya mau gendong mereka, saya mau memberkati mereka. Seorang yang menyesatkan anak adalah seorang yang tidak pernah menceritakan siapa Yesus kepada mereka. Seorang menjadi saksi Tuhan adalah seorang yang memperkenalkan siapa Yesus lewat Injil. Waktu dia terima kabar baik itu, maka dia akan menjadi seorang yang menerima keselamatan. Mereka welcome. Pintu gereja tidak pernah tertutup buat siapapun. Saya heran ada jemaat yang telepon saya. Sister, bolehkah saya datang gereja? Kenapa tidak boleh? Gereja ini terbuka buat siapa saja. Rupanya dia malu. Dia sudah malu karena sudah lama tidak datang gereja. Saya katakan pintu gereja tidak pernah tertutup pada siapapun. Amin. Dia terbuka buat orang berdosa. Tidak ada dosa yang Tuhan tidak ampuni. Tuhan masih mengampuni dosa. Amin. Welcome. Tuhan benci dosa orang. Tapi Tuhan cinta jiwa-jiwa. Taruh di hatimu jemaat Tuhan. Saya cinta jiwa-jiwa. Seperti Yesus cinta jiwa-jiwa. Saya welcome mereka. Suku apapun datang di gereja untuk mencintai Tuhan. Bersama-sama dengan kami ada di rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Ada Bapa di sorga. Ada anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita siap mempersiapkan diri. Dilengkapi oleh Tuhan. Terima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Oke,
15 menit lagi mungkin. Oke, satu lagi contoh. Ya, Rasul Paulus membawa kepala penjara ini. Jadi seisi rumah tangganya boleh selamat. Rasul Paulus katakan bangun, lalu kepala penjara itu membawa mereka keluar. Mereka tidak lari, orang-orang di penjara itu tidak lari. Tetapi mereka dengar Injil, mereka diselamatkan. Kepala penjara dan seisi rumahnya dipenjarakan. Dibebaskan. Tapi kepala penjara itu bukan hanya bebas dari penjara itu. Bukan. Tetapi banyak jiwa-jiwa yang perlu dibebaskan dari belenggu dosa. Dari belenggu sakit penyakit. Dari belenggu apa? Pergaulan bebas. Ya, itu anak jangan pikir di rumah tak ada bebas. Mereka bebas di media sosial. Mereka punya dunia sendiri. Tangkap mereka. Beritakan Injil kepada mereka. Bukan tangkap masuk penjara, tetapi tangkap dengan kasih Tuhan. Oke, satu yang terakhir. D.L. Moody. Ya. D.L. Moody adalah satu penginjil yang hidup di abad yang ke-16. Tadi saya katakan, pekerjaan pelayanan guru sekolah minggu adalah pelayanan yang Tuhan hargai. Dan saya sangat menghargai. Dan gereja ini juga sangat menghargai. Meskipun kami hanya kasih penghargaan hadiah kecil pada waktu Christmas. Saya minta maaf. Ya, tetapi itulah yang kami mau katakan. Kami berterima kasih. Bertahun-tahun mendampingi saya sebagai ibu gembala. Mengajar dari kelas ke kelas. D.L. Moody, seorang penginjil ditanya, kenapa ya kamu katakan kamu menginjil 2,5 jiwa. Ya, jadi D.L. Moody, saya minta maaf tidak bisa tampilkan. Sudah. Oke. Dia utusan Injil terbesar pada abad yang ke-16. Cepat saja, dia punya cita-cita, dia seorang bisnismen dan masuk dalam rumah tangga dan termasuk sukses. Tetapi dia ambil satu pelayanan bersama keluarganya, yaitu menjangkau anak-anak. Nah, waktu dia satu hari dia ditanya sama temannya, kenapa kamu katakan kamu hanya menginjil 2,5 jiwa? Temannya berpikir satu orang dewasa itu 1 jiwa. 2 orang dewasa 2 jiwa. Berarti anak kecil itu dia hitung 1/2 jiwa. Dia katakan, D.L. Moody ini katakan, bukan, kamu keliru. Yang saya maksudkan 2,5 jiwa itu adalah 2 anak, 1 orang dewasa. Temannya bertanya, bagaimana mungkin 2,5 jiwa itu 2 anak, 1 orang dewasa? Dia jelaskan, orang dewasa bisa, dia katakan umur mungkin dari usia ya yang 10 tahun mungkin. Ya, 10 tahun anak-anak, saya minta maaf ya. Jadi D.L. Moody katakan, 2,5 jiwa, 2 anak kecil itu ya, anak yang usia 7, boleh katakan 7 lah ya. Anak itu berumur boleh katakan dari 7 tahun sampai kalau dia panjang umur Tuhan berkati sampai umur 70, betul? Nah, dengan orang dewasa yang umur 40 sampai 70, mana masa yang paling banyak? Ayo jemaat Tuhan. Anak kecil, itu yang D.L. Moody katakan. 2,5 jiwa, 2,5 jiwa. Dia memenangkan anak karena anak-anak itu boleh pakai masa yang dari umur 7 tahun sampai 70 tahun. Kalau dia dimenangkan, firman Tuhan kata, dari masa kecil sampai masa tuanya, dia tidak akan melupakan Tuhan. Orang dewasa 40 sampai 70 bertobat, puji Tuhan. Kalau jatuh bangun, hidup dalam dosa, boleh memuliakan Tuhan? Tidak boleh. Tetapi anak yang dimenangkan 2
setengah jiwa itu. Dia dari umur 7 tahun digandeng. Sayalah orangnya. Waktu misioneri pulau ke Bintan, dia mengetuk pintu kami. Ibu yang punya 5 anak. Saat itu saya umur 7 tahun. 50 tahun yang lalu. Saya tidak tahu apa-apa. Tetapi kami tinggal di pondok lantai. Maaf ya, saya dari keluarga yang sangat sederhana. Lantai tanah. 10 tahun saya dibesarkan, tapi orang tua saya menerima Tuhan dan kami diberkati. Bisnis bapak saya dari seorang nelayan yang kerja berat menjadi pengusaha, menjadi toke ikan. Dan kami 3 bersaudara menjadi hamba Tuhan. 3 bersaudara jadi bisnismen. Dan saya bangga mempunyai anak saya yang mengikuti jejak kami sebagai ibu bapak. Menyerahkan diri karena kami mau hidup kami. Kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan, biarlah dari perkataan kami, sikap kami, tingkah laku kami memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu jemaat ini yang Tuhan sudah percayakan, jemaat Tuhan, kamu adalah anak Tuhan. Kita juga siap seperti di El Modi. Apapun pelayanan, mungkin saat ini Tuhan percayakan engkau sebagai guru sekolah minggu. Tetap setia, bawa anak-anak untuk kemuliaan namamu. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Saya harap hari ini message ini bukan hanya buat saya. Tetapi setiap telinga di ruangan ini yang mendengar. Kita harus siap sedia firman Tuhan katakan. Baik atau tidak baik waktunya. Kita mau menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita mau menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Kita katakan Tuhan, ku membawa hidupku. Hari ini Tuhan ada di tempat ini. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesus yang terindah. Aku menyembahmu. Saat kita nyanyikan lagu ini, kita katakan Tuhan kami bawa hidup kami. Tidak ada persembahan yang lebih indah. Kalau hidup kita boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Kita dipanggil menjadi saksi Tuhan. Tuhan mau mulai dari rumah ini. Dari rumah Tuhan, sikap kita, karakter kita, tingkah laku kita boleh mencerminkan Kristus. Saat kita pulang, Tuhan taruh kita ada di rumah sebagai nenek, sebagai ibu, bukan sebagai kakak. Mungkin di tempat pekerjaan, Tuhan bertanya kepadamu hari ini. Sudahkah engkau memberitakan nama Yesus kepada temanmu? Nama Yesus yang hidup di dalam hatimu. Bukan hanya engkau kenal, engkau terima, engkau diselamatkan. Tetapi hari ini ambil komitmen jadi saksi Tuhan. Saksikan nama Yesus. Siapa Yesus? Saksikan siapa dia yang dapat membawa, mendidik, memperbaiki kelakuan kita. Yang dapat mengajar kita. Firman Tuhan katakan, siapa yang kukasihi, aku tegur. Mungkin hari ini engkau terima firman Tuhan. Mungkin kau jemaat Tuhan yang saya kasih. Kenapa Ibu Gembala
memberi pengajaran yang agak keras makanannya, terima. Terima. Kalau engkau mau menjadi saksi Tuhan, kita harus punya kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan saya katakan, gereja Tuhan perlu ada saksi-saksi Tuhan yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang bersikap, yang bertingkah laku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan hormat sebagai pelayan Tuhan. Saya rindu pelayan-pelayan di tempat ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dilengkapi dengan kuasa Tuhan. Siap mengajar, siap melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Waktu senang, waktu susah, kita katakan saya mau memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal.